Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Ihsan Ustaz. Di kajian bulan lalu kan duduk di antara dua sujud ada dua cara Ustaz. Iftiros sama yang tafaruk. Yang kedua belum dikasih tahu Ustaz caranya tafaruknya seperti apa. Baik. Duduk di antara dua sujud, saya mengatakan di pertemuan lalu, duduk dalam sholat itu ada dua jenis. Ya, duduk dalam sholat ada dua jenis. Satu disebut iftirash, kedua disebut tawarruk. Iftirash membentangkan bagian kaki kirinya untuk kemudian diduduki itu dan melipat bagian kanannya. Karena itu disebut iftirash dari kata firash, sesuatu yang terbentang. Kasur disebut firash karena dibentangkan kita tiduri itu. Duduk disebut iftirash karena kaki bagian kiri dibentangkan untuk kita duduki itu. Kemudian yang kanan dilipat. Contoh paling mudahnya, kita kemudian duduk seperti ini, kemudian yang kiri dibentangkan begini, kemudian duduki, yang kanan kemudian dilipat seperti ini. Jadi kalau kita menghadap ke sini, nah ini iftirash ya. Jadi seperti ini. Yang kirinya dilipat, kita duduki, yang kanannya ditekuk. Gini ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tawarruk, agak lebih santai. Ya, memasukkan kemudian bagian kirinya ke selak-selak betis bagian kanannya ke sini. Kemudian duduk ke tempat alas lantainya di sini. Tawarruk, sehingga tawarruk terasa lebih santai. Ya, seperti ini. Jadi ini yang dilipat kemudian ke kiri, yang kanannya ini kemudian ditekuk bagian jari-jarinya. Jadi kalau saya buka, mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Bismillah. Ini saya buka, jadi jemarinya seperti ini, dilipat ya. Ya, ini yang dilipat, ini tidak pakai ya, lipat. Nah, ini yang kiri dimasukkan, dilipat, diduduk seperti ini. Dia agak lebih santai. Nah, ini ada sejarah. Dia ada kisah kapan Nabi kemudian tawarruk, karena di awal-awal masa, saya mohon izin kenakan kaos kaki dulu, ya, sehingga nanti ada orang potong video, itu Ustaz aneh katanya kan, yang kanan pakai kaos kaki, yang kiri tidak. Ini sekarang masanya agak repot nih. Oke, jadi ada nanti kisahnya. Jadi kenapa Nabi asalnya iftirash terus, iftirash bahkan di tahiyat. Makanya nanti di beberapa mazhab termasuk Maliki, nanti saat tahiyat, baik tahiyat pertama ataupun yang terakhir, semua duduknya iftirash, kayak yang tegak. Nah, tapi nanti di akhir-akhir masa beliau hidup, itu kemudian beliau tawarruk pada bagian keduanya. Ya, makanya ada perdebatan yang sangat menarik di dalam fikih Maliki dengan Syafi'i. Ya, ketika kemudian Imam Malik ditanya, kenapa anda kemudian tawarruk, tidak tawarruk tapi iftirash dua-duanya? Kata Imam Malik, karena saya mengikuti Nabi. Di awal masa sholat itu, beliau kemudian duduknya iftirash semua. Nah, tawarruk itu ketika beliau sudah mulai lemah di akhir. Makanya yang terakhir cenderung lebih santai. Ya kan? Karena keadaannya sudah mulai agak lemah. Maka di akhir cenderung santai, karena tahiyat terakhir lebih lama daripada tahiyat yang pertama. Tapi jawaban Imam Syafi'i pun sangat bagus. Kata Imam Syafi'i, kita kan diperintahkan mengikuti Nabi. Ya kan? Jadi kalau Nabi tawarruk, kita ikut tawarruk. Nabi iftirash, kita ikut iftirash. Kalaulah logikanya, Nabi kemudian sudah lebih sepuh sehingga kemudian lebih nyaman tawarruk, kenapa dua-duanya tidak tawarruk? Tapi satu iftirash, satu tawarruk. Karena itu Imam Asy-Syafi'i lebih memilih untuk yang satu iftirash tahiyat pertama, yang kedua kemudian tawarruk. Imam Malik mempertahankan iftirashnya. Dua-duanya benar. Yang salah yang sambil baringan gitu ya. Baik. Jadi jangan berdebat pada dalil yang memudahkan. Adapun duduk di antara dua sujud, ya, maka duduknya iftirash, bukan tawarruk. Iftirash. Jadi ingat, hanya ada dua duduk dalam salat. Iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk keduanya bisa dipakai dalam tahiyat, tapi di antara dua sujud hanya iftirash saja, bukan tawarruk. Kecuali pada kondisi kaki yang bermasalah sehingga tidak bisa iftirash. Maka silahkan, jangankan tawarruk, kaki maju ke depan pun satu itu boleh. Ya, jadi jangan marah ya. Teman-teman di Mekah misalnya kan, ada sholat tiba-tiba orang Arab kakinya begini satu saat tawarruk. Ya kan? Nah, ini tandanya sedang ada masalah di kakinya. Gak sopan nih sama Allah. Bukan begitu. Dia sedang ada masalah. Ya. Jadi silahkan, mau begini silahkan, mau gini silahkan, kalau sedang memang ada kesulitan. Ya, kaidah fikihnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi yang darurat, maka yang terlarang menjadi dibolehkan untuk sementara. Ingat ya? Larangan yang dibolehkan itu sifatnya bukan permanen, tapi sementara. Ingat, contoh, ini sering saya sampaikan. Anda pergi ke hutan, kemudian di hutan sulit menemukan makanan halal, yang ada cuma babi. Kalau tak makan itu, maka bisa melemahkan fisik, bisa wafat. Maka dalam kondisi itu boleh makan daging babi. Ya, dapatkan, sembelih, ambil, masak, makan. Tapi tidak untuk dinikmati.
hanya untuk menutup lapar. Enak juga ya? Tidak, ya. Jadi hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Begitu yang halal ditemukan, maka ini haram kembali mutlak. Jelas ya?